Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya Kamdin Latupunu dengan NIM 1955201207. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas materi lanjutan dari pemrograman Java lanjutan. Adapun hal-hal yang akan kita bahas itu yang pertama sequence diagram, yang berikut ada model views controller atau MVC, yang ketiga ada object relation mapping atau ORM, yang keempat ada Java Present Tense API atau JPA, dan yang terakhir atau yang kelima report Jasper report. Oke, yang pertama itu pembahasan dari sequence diagram. Mungkin dari teman-teman bisa melihat di sini di layar objek kalian bahwa diagram itu sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubung dengan berjalannya proses operasi biasa diurutkan dari kiri ke kanan. Diagram ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan waktu dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek. Setiap dimensi tersebut termasuk aktor memiliki waktu aktif yang digambarkan dengan kolom vertikal yang disebut dengan live and live. Diagram tersebut dapat diurutkan untuk menggambarkan serangkaian langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah peristiwa untuk menghasilkan suatu output tertentu. Di sini kita bisa melihat tujuan sequence diagram itu. Jadi tujuan itu bagaimana cara sequence diagram dia bekerja. Yang pertama, tujuan utama dari pembuatan diagram itu adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram ini pun mirip dengan aktivitas diagram seperti menggambarkan alur kerja dari sebuah aktivitas. Ini berikut ada beberapa komponen utama yang sering digunakan dalam sequence diagram ini. Yang pertama ada aktor. Aktor itu adalah komponen yang pertama atau komponen yang menggambarkan seorang pengguna atau user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram ini, aktor biasanya menggambarkan dengan simbol stick figure. Nah, yang kedua, komponen kedua tuh ada activation box, di mana komponen ini dia mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi semakin lama yang diperlukan, maka secara otomatis activation box ini juga akan menjadi lebih panjang. Yang ketiga itu ada lifeline. Komponen ini dia digambarkan dengan bentuk garis putus-putus lifeline. Biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek tersebut. Nah, di sini ada objek juga nih. Komponen berikutnya tuh, komponen ini dapat digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis di bawahnya. Yang terakhir itu ada mesek. Di sini komponen terakhir ini tuh dia bekerja untuk menggambarkan komunikasi antar objek. Jadi pesan-pesan yang muncul secara berurutan pada lifeline, komponen mesek ini dipresentasikan dengan anak panah inti dari sebuah diagram urutan terhadap komponen lifeline dan mesek ini. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih contoh-contoh atau dari cara kerja komponen dari tiap-tiap sequence diagram tree bekerja, mulai dari user login, dari sistem, dari database dan dari dashboard. Di sini kita bisa simpulkan dari gambar yang tersebut ada contoh di atas terdapat satu aktor, misalkan mahasiswa, dan 4 objek itu. Yang pertama ada user login, ada sistem, ada database, dan ada dashboard. Pertama tuh mahasiswa melakukan tampilan user login dengan menggunakan ID atau yang bisa disebut dengan password. Nah, lalu sistem yang dia bekerja itu akan mengirimkan data tersebut ke database untuk ditampilkan data mahasiswa akan diperiksa dan valid. Jika dimasukkan password salah atau username salah, maka itu keterangan muncul tidak valid. Dan sini akan menampilkan bahwa ID atau username yang Anda masukkan salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan itu benar, maka sistem akan merespon atau menampilkan dashboard aplikasi tersebut.
Jadi sebelum saya masuk di pengertian berikutnya, saya mau mencoba menjelaskan. Jadi misalkan saya mau masuk di akun ini, yang pertama-tama yang saya lakukan itu adalah masukkan username dan sandi. Jika saya punya sandi atau username itu tidak bermasalah, maka dari tampilan dari dashboardnya itu bisa bisa apa ya? eh, Bisa muncul kata sukses atau login berhasil. Ya mungkin secara garis besarnya kayak gitu. Nah, terus berikut di sini ada yang kedua tuh pengertian MVC. MVC ini adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian yang besar. Yang pertama ada model. Model ini bertugas untuk mengatur, menyiapkan, atau memanipulasi dan mengorganisasikan data dan database sesuai dengan instruksi dari controller. Yang berikut ada view. View ini dia bekerja untuk menyajikan informasi atau yang perlu dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Dan yang terakhir, controller dia bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model, dan view, mana yang ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun, terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model, misalnya seperti penampilan halaman form atau untuk registrasi user. Nah, di sini kita bisa lihat contoh nih. Contoh dari controller, dia ke model, model bisa ke controller, terus dari view bisa ke user, user bisa ke controller. Jadi kita ini sebagai user, kita bekerja, pertama kita main controller, habis main controller kita model, habis model baru kita bisa melihat. Nah, ketika user memasuki perpustakaan, kemungkinan Anda diminta untuk mengisi buku tamu. Kebetulan buku tamu di perpustakaan yang Anda kunjungi menggunakan aplikasi. Jadi, di sana sudah terdapat satu komputer yang mana di setiap pengunjung perpustakaan harus melewati atau mengisi data melalui komputer tersebut. Bisa kita lihat pada gambar yang di samping ini. Yang pertama, kita sebagai user melihat layar komputer ditampilkan form ini, kita mengisi diri pengunjung mengisi diri atau mengisi identitas, di mana kita harus memasuki seperti username atau sandi dan lain-lain segala hal. Nah, kita bisa simpulkan bahwa di sini browser sebagai klien meminta aksi kepada server yang ditangani oleh controller untuk menampilkan halaman form input data. Lalu controller memutuskan dan mengerti bahwasanya ia perlu menampilkan view, maka controller memanggil dan mengembalikan view atau halaman yang diminta. Yang kedua, user kemudian mengisi data, lalu menekan tombol submit, dan di browser sebagai klien mengirimkan data kepada user server. Data itu dilengkapi oleh controller dan controller tahu apa yang harus ia dilakukan, yaitu memanggil model dan memberikan data yang kemudian disimpan oleh model ke dalam database. Setelah proses penyimpanan selesai, controller memanggil dan mengembalikan view kepada user sebagai informasi bahwa data telah masuk. Yang ketiga, jika ada pengunjung yang baru, maka bisa kembali ke step awal. Nah, yang berikut pembahasan ketiga itu ada pengertian ORM. Di sini ORM itu adalah Object Related Mapping, yang merupakan teknik yang merubah satu tabel menjadi sebuah objek yang nantinya mudah digunakan. Objek yang dibuat memiliki properti yang sama dengan file yang ada pada tabel tersebut. Kemungkinan ORM ini kita melakukan query dan memanipulasi data database menggunakan object oriented. Nah, di sini kita bisa melihat kelebihan ORM itu ada beberapa kelebihan. Yang pertama, terdapat banyak fitur sebagai transaction, connection polling, migration, shield, stream, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perintah query memiliki kinerja yang lebih baik daripada kita menulis secara manual. Yang ketiga, ada menulis model data hanya di satu tempat sehingga dapat mudah untuk update, maintain, dan decode. Yang keempat, ada membuat akses data menjadi lebih abstrak. Dalam arti, kita dapat mengubahnya kapanpun, dimanapun kita mau, dan portable. Yang kelima, kemungkinan kita memanfaatkan OOP. Apa tuh OOP? Object Oriented Programming dengan baik. Nah, sementara kekurangan dari ORM itu ada dua. Yang pertama, untuk proyek besar, dalam arti lebih baik menggunakan query SQL sendiri. Terus yang kedua, ada konfigurasi awal ORM dapat menjadi sulit, maka diperlukan untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Yang berikut ada pengertian JPA. Di sini kita bisa lihat JPA itu Java Application. Nah, dari mulai rules JDBC-nya, terus dari JPA 1.0-nya, JDO, Open School Engine, terus dari JDBC Drive.
Nah, di sini secara garis besarnya itu dijelaskan bahwa Java Presentasi API ini atau JPA ini merupakan tools untuk mengelola ataupun data orientasi dalam platform Java Standard Edition dan Java Enterprise Edition. Java ini sendiri pun merupakan alat dalam pembuatan aplikasi terbentuk framework. Nah, di sini ORM sendiri ORM sendiri ini merupakan sebuah konsep yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan Java. Namun, hubungan ORM ini dengan JPA ini sangat dekat karena JPA merupakan standar ORM dalam Java dan harus diikuti oleh pengguna ORM di Java agar ada standar yang sama ORM di Java dengan di luar Java. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian dari JPA-nya tuh. Dengan menggunakan JPA memungkinkan manipulasi data tanpa menggunakan query. Namun berarti tanpa menggunakan query sama sekali, tetap ada penggunaan query di sana. Cara JPA ini lebih baik dan lebih baik pakai MySQL atau SQL Server atau Progress SQL. Nah, dari kelebihan dari JPA ini pun cukup bermanfaat. Kita tidak perlu membuat query untuk manipulasi data. Selain itu, kita dapat menggunakan dengan mengelola transaksi dengan API. Nah, di sini yang terakhir penjelasan terakhir dari pengertian Jasper Report. Di sini Jasper Report ini adalah tools open source Java reporting untuk membuat report dengan target hasil atau output. Misalkan kayak PDF, Microsoft Excel, XML, CSV, RTIF dan lain-lain segala hal. Jasper Report sebenarnya ini pun sangat power untuk hasil ekspor baik untuk hasil. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan hasil ekspor yang rapi dan sesuai dengan keinginan, yaitu pada saat desain report harus benar-benar diperhatikan jarak setiap komponen dan band, tidak boleh ada renggang satu pixel pun, maka hasilnya pun akan rapi. Kita bisa lihat pada gambar yang di samping ini. Oke, mungkin cukup sekian dan penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Terima kasih kepada dosen pengampu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.